Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana minasyakirin al-mukhlisin wa adkhalana fi ibadillahis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah jami'an amillah wa bi'idnillah wa biqudratillah. Amatlah bahagia dan amatlah bangga hati kita semua, khususnya saya, dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh kenyamanan, kedamaian, kemaslahatan, membuka pendidikan kader ulama angkatan ke-16. Angka 16 cukup luar biasa, bukan angka 1 lagi, bukan angka 2, angka 3, 4 lagi, tapi 16 tahun secara terus menerus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor mengusung pendidikan kader ulama. Tidak boleh diminta 1 rupiah pun uang kepada para peserta, karena mereka adalah pilihan di atas pilihan. Hakikatnya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah prosesi ujian kompetensi yang dilakukan oleh para penguji di bawah Direktur Pendidikan Kader Ulama, yang beliau juga sebagai Ketua LPKPU, Kak Ustadz Zulfikar MA, calon doktor, insya Allah kita doain, dan semua para dosen, para pengasuh, baik yang para sesepuh maupun yang masih muda-muda yang terkait dengan keislaman. Jelas dinul Islam, inna dina 'indallahil Islam, yang kita sangat pahami dan langsung diaplikasi kaitan dengan aqidatul islamiyah. Jangan coba-coba kita terkontaminasi akidah kita dengan berbagai macam paham sesat. Survei membuktikan bahwa paham sesat di Kabupaten Bogor ini luar biasa. Di 40 kecamatan, saya sebagai Ketua Umum Ulama tahun 2005, sebelumnya Wakil Ketua Umum dengan almarhum Pak Kiai Haji Abdurrahim Sanusi LC. Alhamdulillah saya kawal beliau sebagai Wakil Ketua Umum. Sebelumnya saya sebagai Ketua Komisi Pendidikan bersama Kiai Haji Sanusi Azhari, doktorandes. Kemudian sebelumnya lagi masih pakai Sanusi, saya mulai aktif di seksi. Tidak lompat-lompat langsung jadi ketua umum, tidak, prosesi. Bahkan sebelumnya kecamatan Parung, ketua kecamatan 2 periode. Sebelumnya desa dulu, nggak lompat-lompat ke kecamatan juga. Inilah sunnatullah yang kita jalani, dan saya bahagia dan bangga bisa jumpa dengan para peserta pendidikan kader ulama angkatan ke-16 ini. 11 calon-calon ustadzah yang salihah, cantik lagi, dan berprofesi nantinya, insya Allah kita doakan. Dan juga kita jumpa dengan 40 berapa sih? 39 calon-calon kiai, calon-calon ustadz asatid yang soleh. Katanya wajahnya soleh semuanya, baik yang ada kumisnya maupun yang tidak ada kumisnya. Kumis nggak apa-apa juga, saya kebetulan tidak ada kumisnya. Kapikor ada tuh,
Insya Allah semuanya profesional, hebat-hebat semua masa depannya, yang menjadi taruhan bagi ulama ke depan, ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Dan doa saya mudah-mudahan Anda punya aktivitas nanti selain jadi calon pimpinan pondok pesantren atau juga calon pimpinan majelis taklim, dai kondang, ustadzah kondang, bukan kondangan, bukan, tapi kondangnya yang bertanggung jawab ya. Jangan atas nama klaim aku paling suci, aku paling hebat, aku paling pandai, yang lainnya tidak. Oh tidak. Jadi alumni PKU kelebihannya yang saya baca dari angkatan 1 sampai 16 atau sampai 15 maksud saya cukup sangat arif. Abah Al-Latif nih, Abah Al-Latif SPD calon master dia, MA, kita doain. Dia sebagai ketua MUI Kecamatan Cibung Bulang, sekretaris Komisi Pendidikan Kader Ulama, pendidikan di MUI Kabupaten Bogor ya, alhamdulillah. Punya majelis taklim, pondok pesantren, bangga. Alumni PKU, yang catatannya saya catat terus semua alumni itu. Tapi ada juga alumni yang nyeleneh, ada juga yang penting mahfil fulus mampus, bil fulus mulus. Jangan sampai calon ulama dan calon ustadz insya Allah kedepannya kaya-kaya. Ya utama kaya hati dulu. Walaupun kaya apapun yang kita miliki, uang banyak, kendaraan udah ganti atau rumah banyak solusi, tapi yang paling utama adalah nilai manfaat, nilai maslahat. Kita punya kebendaan duniawi itu. Kaya hati dulu yang utama, ketulusan, keikhlasan, yang sangat mahal. Susah tokonya, tidak ada tokonya, tidak ada toko. Dan ya saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah sampai ke tahun 2022 tanggal 18 Juni ini, tanggal 18 Zulqa'dah 1443 Hijriah, membuka pendidikan kader ulama angkatan 16 yang tema sangat hebat, apa? Kader ulama progresif. Kader ulama progresif terus untuk kepemimpinan strategis. Hebat amat nggak Direktur PKU ya, Afrikor ini judulnya kayaknya boleh hasil muhasabah ini, tengah malam, nggak tahu berapa malam, ada semingguan. Karena ketika itu bisa terjadi dahsyat. Karena terus terang aja dari tahun 2012 kita dikunjungin terus dari Brunei Darussalam, Malis Sugama Brunei. Ada apa sih dengan PKU, hebat amat sih? Dia ingin buka cabang di Brunei dari kita. Dari Malaysia, Malis Sugama Malaysia. Emang saya juga sekalian ke sana juga kunjungan dan ngajar di sana juga. Kemudian Singapura, alhamdulillah Malis Sugama Singapura, dia langsung datang ingin buka cabang PKU Kabupaten Bogor di Singapura. Bahkan Madinah University, Jamiah Islam Madinah, tokoh-tokohnya datang ke kita. Oh Jepang ternyata. Dan bahkan pulang dari sini masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Oh ternyata dari Jerman, Frankfurt University, Goethe University. Saya diundang secara khusus oleh rektor dan oleh wali kota Bayern Munchen. Saya sana nggak pakai peci hitam, nggak pakai pet ganteng gitu supaya kelihatan 17 tahun ke bawah. Iya kita siasati juga kan. Oh Hong Kong ternyata kita buka kader ulama Ustadz Hong Kong yang kita kawal pada waktu itu adalah Ustadz Irfan Awwaluddin Zaryab, MSc calon doktor. Saya kan lagi ngebut dia selesaikan tesis dan nanti saya bilang langsung daftar S3, katanya mau ambil ilmu politik di UI ya. Dan saya dorong semua anak-anak saya, adik-adik saya sebagai anak apa? Bukan anak biologis, anak ideologis. Oh, anak ideologis. Saya punya anak biologis 4, wanita 1, Ustazah Dr. Syarifah Gustiawati, SIMAI. Mungkin dia nanti akan ngisi di sini dan sebagai juga alumni kader ulama di sini. Tapi tidak KKN ya.
Ayah tolong ikut dong. Oh tahu, saya tuh paling galak sama anak sendiri, anak biologis, cucu 8. Alhamdulillah dengan izin Allah, la idillah gharudatillah, lebih kudukutsillah, menantu 3, mau 4 katanya. Tapi yang paling utama hemat saya selain anak biologis adalah anak ideologis. Ideologis ini yang paling utama ini, selain anak biologis ya. Anak saya, mahasiswi saya ngajar dari tahun 38, saya ngajar dari tahun 1983, 38 mau ke 39 tahun, mengabdi di PNS. Ya memang tiap bulannya ada gituan gitu, subhanallah. Tapi saya nggak ngundang-undang itu, mau ada atau tidak ada, pokoknya datang aja. Dan dengan mahasiswi modal saya full smile, tidak setengah-setengah smile-nya, gitu-gitu, apalagi cemberut enggak. 83 belum diangkat saya, 84 diangkat, 83 di Universitas Pakuan paling pertama, Fakultas Hukum. Disuguhi sama pakaian mahasiswi yang nggak pakai jilbab, pakaian adiknya dipakai kakaknya. Kita bayangin, kakaknya pakai pakaian adiknya, perucul gitu. Ya Allah, Abah Latif, ono apa ono gitu. Ya, memang pakaiannya sangat minim. Pakuan sampai banyak yang jilbab setelah itu. Kemudian di Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 83 juga, bulan Juli saya mulai di Pakuan lebih dulu ya. Dan tahun 84 Universitas Juanda. Sambil maaf ya, ATM-nya waktu itu belum ada ATM, honornya belum ada. Pokoknya nunduk aja, datang aja. Mereka mahasiswa, mana sehat, semangat dosen pada waktu itu, apalagi IAIN Syariatul Jakarta. Saya diangkat tahun 84 PNS-nya. Iya, semangat dosen kasih nilai itu umumnya C dan D. Dan G gagal. Saya sudah memulai itikat gimana saya muliakan mahasiswa-mahasiswi saya, mesti dapat nilai A. Alhamdulillah saya belum pernah diprotes. Nggak ada yang demo, bahkan saya ada 2-3 demo. Saya nggak pantas dapat nilai A, Pak, mestinya. Tapi pada senang semua tuh dapat nilai A, paling kecil B. Dan dikatakan itu, fenomena itu, kenyataan itu, ya Ustaz Yusuf Mansur ketika datang ke Ulama pada waktu beberapa waktu yang lalu ya, di sini, di Babakan Madang, kalau nggak salah, di restoran tasyakuran profesor, tapi belum dikukuhkan waktu itu, belum, baru SK turun. Karena dia tahu betul, hafal betul, dosen yang lain nggak ngasih nilai A ke dia, umumnya D sama C, kan sebel, gitu kan. Saya A, itu 5 mata kuliah yang saya asuh, khususnya usul fiqh, pengantin fikih, usul fiqh, kemudian qawaid fikih, dan satu lagi tarikh tasyri', satu lagi tafsir ayatul ahkam. Itu A semua menurut dia, nggak tahu saya. Tapi memang dokumen-dokumen nilai dan jawaban dari ngajar tahun 83 saya ada semua di rumah. Belum ada yang makan rayap itu. Izin Allah sekali lagi. Sehingga di ruangan pustaka saya itu selain buku-buku dari berbagai referensi, berbagai bidang ilmu, bukan hanya ilmu fikih aja. Teknologi ada semua di saya tuh ya. Makanya mahasiswa S2, S3 yang mau nyusun tesis atau disertasi banyak yang datang ke saya, walaupun bukan saya pembimbing ya. Setelah profesor ini memang banyak saya membimbing disertasi, saya lihat ya. Pertama Brunei Darussalam, mahasiswa di sana, kemudian di Malaysia dan Singapura ya. Jadi National University of Singapore. Alhamdulillah. Jadi cinta buku adalah sebuah keniscayaan. Nanti profil saya Kak Haji Fikor, Kak Fikor ya, tolong dikasih mereka juga, nanti saya kirim lah. Ada itu yang didesain oleh digital selama Indonesia Kabupaten Bogor. Saya bangga betul ketika pengukuhan itu, ya maaf, membuat nangis para profesor itu dan Bu Rektor ya, maaf, ya, yang mereka ya, katakan merasakan dengan digital kita itu kemasan masa kecil saya.
yang jelek udah jelek culun lagi, udah culun jelek miskin lagi, gitu. Naik sepeda juga punya sepeda, sepatu juga bolong. Dari Waru Jaya yang kemarin kita tasyakuran, khususnya oleh LPKPU selenggarakan itu, kiai-kiai kita datang semua dari Papua kecamatan, saya bangga. Ya Allah, saya nangis saja gitu ya dengan melihat tempat kampung saya, tempat jin buang anak. Tahu jin buang anak? Jin buang anak tempat yang sangat sepi, tidak ada kehidupan. Tahun 74-an pada waktu itu saya ingat betul ya. Sebetulnya tahun lahir tahun 57 saya, tapi tahun 64 mulai SD, SMP, SD ya, 5 tahun izin Allah ya lompat. Tahun ke-6 langsung yang kelas 6-nya kakak kelas itu sebel sama saya, kok bisa ngelangkahin katanya gitu katanya, tapi juara umum terusnya. Kemudian Ibtidaiyah cuma 4 tahun lompat kelas 6 izin Allah, jadi kayak bajing lompat ya, bajing lompat loncat. Subhanallah, alhamdulillah, wallah, itu izin Allah semua. PGL pondok pesantren saya di Parung ya, Lebak Pangi, Kiai Haji Ahmad Syamlawi bin Subali. Kita dengan guru kita jangan suka abai, apalagi sama kiai yang kasih ilmu, kasih uang juga enggak. Kiai mah numpang lewat aja, apalagi santri kalong. Tahu kalong? Kalau paginya dia semana-mana sekolahnya, malam aja numpang sambil nggak bayar lah gitu, gratis. Sampai buah rambutan diambil dukuhnya, apa durian ikan maling ikan. Pas santri pada ngambilin ikan malam-malam. Saya lihat, maaf saya termasuk yang jaga betul di tahun 74 ya, di Parung itu kita alhamdulillah jaga betul ya, pakai Ahmad Syamlawi, terus kepakai Elon Sujai di situ yang Bantar Kemang. Masjid Raya Kota Bogor itu menjadi syahadah untuk saya, saksian dengan Bapak Menteri Luar Negeri Adam Malik. Kelebihan Abah Elon Sujai, dia punya ilmu yang tiap malam saya pijitin terus. Saya kan anak bungsu, sama mijit tuh kayaknya susah ya gitu kan, manja kan, bungsu teh kan. Tapi di depan guru kita mesti takzim, karena dia pengen dipegang terus sama tangan saya tiap malam lagi. Dalam batin, ya Allah, semalam-malam nunda apa, istirahat enggak. Tapi kita takzimi terus. Keberkahan ada di situ dari guru, dari kiai. Dan subuh sudah dibangunkan jam 4 subuh. Hudang, siap hudang. Pas hudang, disuruh pasang petromak, belum ada PLN ya. Dalam testimoni ada ya, Kapikor ya. Kemudian pompa air ya, kolam. Santri lain tenang-tenang aja dia mah, cuek bebek aja ya. Tapi jangan pernah di hati didendam, kesel. Alhamdulillah, ikhlas. Oh gitu. Walaupun dikit-dikit nongol dikit, sebab belum makan, yang lain udah makan semua, ngeliwet. Saya nggak dikasih liwetan oleh teman-teman, kayak sebal juga sama saya, karena kiai begitu lengket. Ngaji nggak boleh jauh-jauh, mesti di samping kiai. Ngaji langsung lompat Alfiyah Ibnu Malik. Saya belum sempat Al-Ajrumiyah, belum sempat Imriti, belum sempat Yaqulu, belum sempat Mutammimah, langsung lompat Alfiyah Ibnu Malik, ngapal bait Alfiyah. Wajib hafal 1000 bait di samping beliau. Ngantuk dikit, hudang siap deh. Subhanallah, ya kayak begitu sehingga tahun 75-nya, tahun kedua, teman-teman saya yang sombong-sombong itu, apalagi yang cewek, maaf saya expose peserta wanita ya cewek kan sombong teh gitu. Teman-teman dari Cianjur, Sukabumi kan cantik-cantik saya lihat, yang laki-laki ganteng-ganteng, kaya-kaya. Saya kan miskin. Pak Kiai bilang ke saya, ente mulai silai ngajar, ayo tahun ini tilu kitab, satu kitab Sulamut Taufiq, kitab gaya tasawuf ya. Yang kedua kita Safinatun Najah fikih, yang ketiga kita Fathul Qarib, terus satu lagi Ta'limul Muta'allim. Semua kitab yang 4 tadi itu belum pernah saya sentuh. Nangis saya di batin, tapi ketawa depan beliau. Siap,
Jangan pernah ada kata jangan, nggak boleh. Walaupun tawadhu depan kiai nggak boleh gitu. Siap, nggak ada honor, nggak ada. Tapi yang pertama saya ngajar itu sebelum Taufik ya, pada senang teman-teman saya yang seangkatan saya, PGI satu kelas kan. Emang saya juara umum terus izin Allah. Mulai dia banyak yang masakin saya. Liwat, kadia siap. Itu teman-teman saya yang wanita yang genit-genit gitu kan. Udah gitu mah terus nyenengin saya ganteng dikit mulai dari gitu dan seterusnya. Sehingga subhanallah tadi dibacakan teks ayat tentang kita ingin menjadi utusan Allah untuk sebagai penuntut ilmu. Gitu kan. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Indah sekali. Terus ta'ifah. Enggak semua pada senang ilmu. Kabupaten kan berapa juta ini penduduknya? Hafiqor, sekarang 6,5 ya. 6.500.000. Kepilih cuma 50. Dari Parung mana? Saya lihat dari kampung saya. Oh, namanya siapa? Tinggal di Sempu, Bojong yang Sempu bukan Bojong Indah. Dia Sempu. Subhanallah, calon kiai insyaallah dari Bojong Sempu, dari Parung, dari Cibinong. Oh, 2 ya. Siapa? Iya, udah mana Cibinong? Apa buahnya? Ya? Di mana? Oman yang punya Man beliau. Di sana? Pak Buaran Mekar, ya Allah, wajah-wajah yang saleh dan salihah. Kita bangga. Susah ini ngumpulinnya. Dan teman-teman alumni kelihatannya yang satu angkatan. Ya emang makan sama. Apa sih ciri khas sini? Jengkol. Apa ya? Semur jengkol. Sama apa lagi? Ya dari mais teh, masakan dari mais. Tahu tempe, nonde. Karedok. Bangga, kita disatukan dengan karedok. Pokoknya jangan malu-malu, tancap aja. Gitu. Insya Allah disiapkan kafe Korea. Yang kekurangan makan, pokoknya saya ngamuk-ngamuk tuh kalau kekurangan makan para peserta kita insya Allah. Tapi tengah malam bangun semua tahajud, salatul hajjah, salatul tasbih. Subhanallah, bahagia betul. Tiap tahun tuh saya lihat ini, tahun 2020 saya nggak bisa ngelacak sini karena sudah COVID waktu itu. 2021 juga COVID masih. 2022 pengen datang sesekali malamnya. Tengah malamnya, saya kalau mau datang tengah malam ya. Kalau siang ya biasa datang gitu kalau siang. Ini udah mulai menua saya dan 65 tahun pas. Ini ulang tahun yang ke-65 pas 1 April kemarin. 1 Februarinya dapat SK Profesor Guru Besar. Gitu. Sebetulnya udah lama diusahakan kelihatannya. Kita mesti menulis minimal 3 tulisan jurnal Scopus Internasional. Saya dapat 8 Scopus Internasional, 8 negara. Nambah dari 2, 10 jadinya. Melebihi dari guru besar ya, izin Allah. Ya dengan izin. Sekali lagi semua alaidillah, bukan untuk profesor itu sombong, kesombongan, untuk serakah, untuk duit. Tapi insya Allah Allah Maha Kaya kirimkan duit yang halal thayyibah mubarakah. Sehingga memang janji Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Siapa yang hafal? Siapa yang ada yang hafal? Ayat Al-Mujadilah ayat 11. Wa idza qila anshuzzu fa'anshuzzu. Ke saya sini. Wah, ini kalau hafal luar biasa. Kiai betul ini. Silakan. Wanita atau yang laki-laki? Ini hafizoh. Silakan. Namanya siapa? Ya? Khairul Ibad. Dari mana? Tajur Halang. Kecamatan Tajur Halang, Khairul Ibad ya. Desa Sukmajaya. Subhanallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون. Wallahu bima hafiz. Lulus. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kayaknya. Luar biasa, ini kiai begitu mestinya, ustazah. Jadi subhanallah, teks ayat itu memang luar biasa. Allah mengingatkan kita, jangan suka sombong, jangan suka sok, somse, jangan suka apa lagi, egois, jangan suka apa lagi, serakah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu apa fil majalis yafsahillahu lakum. Indah sekali. Apa sih maknanya? Kok tafassahu? Ya dong, wahai hambaku yang betul-betul beriman. Bukan anas ya, alladzina amanu. Khusus kepada yang amanu. Kalau yang nggak amanu, maunya di sono di karaokean, maunya di mana? Di mana Kak Abah Latif? Di karaokean, di diskotik, di di Cibung Bola enak loh. Tapi ini fil majalis. Tafassahu fil majalis. Apa dari nyatakan kepada kamu sekalian, hai para ashabi Rasulullah, hai umat Islam dimanapun berada, jika dikatakan kepada kamu sekalian tafassahu fil majalis, makna tafassahu fasih, makna sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang sangat lega, sesuatu yang indah. Udah luas, indah deh. Tafassah, hendaklah kamu berlapang-lapang lah. Fil majalis, di majlis ilmu. Karaokean bukan ilmu. Walaupun kita kenal nasyid, kenal qasidah. Kayaknya angkatan-angkatan 10, 15, 14 itu jago-jago qasidah. Nyanyinya, ya Allah, ngaji Al-Quran juga jago-jago ya. Angkatan 16 juga hebat-hebat tadi, bagus Ustadz apa tadi. Cuma nagomin dikit gitu, supaya indah, lebih indah. Yafsahillahu lakum, Allah akan legakan, luaskan. Khususnya hati ini, dada, jangan sumpah. Yang kehidupan kita sempit aja. Selalu fresh, selalu full semangat, selalu lega, luas, lapang dada. Wa idza qila syuzu fangsyuzu. Tadi kan dalam keadaan apa kalau yang tadi duduk gitu kan. Jangan so dominasi tempat majelis taklim. Wah, silana sampai sedepak. Gitu. Kita mesti efisien dalam berbagai hal ya. Maka ini judulnya apa Kak Fiko tadi? Kadar ulama profesional. Ya? Iya. Lupa jadi. Kadar ulama progresif untuk kepemimpinan strategis. Progresif itu cekatan, cepat, dinamis. Jangan loyo. Udah loyo, bin males, bin non deui. Bin cules, bin non ngantuk wae. Ngadekem apa non? Ngadekem wae. Jadi ulama yang begitu kasihan umat. Jadi ustadzah yang begitu. Ustadzah mana sih yang belum datang juga ini? Telepon di WA, ada telepon di WA, video call ya. Ustadzah di mana? Ustadzah lagi sibuk. Ustadzah nih dikasih amplop berapa nanti kalau saya datang? Gitu, amplop deh. Ya memang isi amplop penting, amplop nggak penting. Ya, amplop dan isi amplop. Tapi tidak kemudian kita simpulkan kehidupan itu hanya dengan amplop dan isi amplop. Amplop paling berapa sih isinya? 5 juta paling. Langka juga paling gopeh. Apalagi sekali dapat amplop ya variatif. Jangan suka kecil tuh ya aing mah kapok. Datang di kayak musola
pondok ponpes, mana yang mengundang, awas, jangan pernah begitu. Saya terus terang merespon dari mulai desa, kecamatan, kabupaten ini, gini, biasa-biasa aja. Yang mau dikasih amplop apa, ATM, kalau saya kan udah ATM ya, ATM gitu, biasa aja. Dan barokahnya memang ketika kita punya murid yang tadi apa, Fikor itu, murid ideologis ya, ideologis. Saya, alhamdulillah Pak Kiai, saya dipanggil Pak Kiai deh. Saya udah nambah Pak Prof Kiai gitu deh. Ketika di Hongkong belum profesor ya. Atau dia di bank muamalah, atau dia di kedutaan Hongkong gitu kan. Di Malaysia Putrajaya, dia tahfiz Al-Quran jago. Mahasiswa saya kebetulan dari tadi ada yang fakultas syariah ya tadi siapa? Mana tadi yang baca Al-Quran? Iya. Mana tadi? Ustadz apa? Yang baca Al-Quran? Fakultas syariah dan hukum ya? Semester? Oh di Rosa. Memang ciri khas di Rosa hafal Al-Quran sama dengan fakultas syariah dan hukum perbandingan mazhab dan hukum. Subhanallah. Tadi anak murid saya itu memang udah putih rambutnya. Saya kan pegang-pegang terus kemana-mana. Tuh Pak Kiai emang belum putih juga ya. Di bagusan yang bagusan yang putih. Saya bilang putih mah belum ada dosanya. Kalau yang hitam mah masih perlu taubat gitu kan. Ya katanya kenapa sih Pak Kiai itu belum ada ubannya kata dia. Tapi gajinya saya lihat berapa ribu ringgit. Belum kasih tausiah kaitan fikih, kaitan tasawuf dan sebagainya. Pokoknya banyak duit dah tuh di Putrajaya Malaysia di masjid ya. Masjid Putrajaya. Ketemu di Jerman. Ya itu di Frankfurt itu ada kajian Islam gitu kan. S2, S3 peserta saya lihat. Alhamdulillah mereka yang tadi murid saya itu jadi pemberi materinya dia. Alhamdulillah pakai saya ya bulanannya dapat. Ya alhamdulillahnya dapatnya bukan dapat kelas kecil. Euro, bayangin aja. 1 euro berapa rupiah itu kan dan seterusnya. $1 lagi. Bagi saya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yakin Allah akan angkat derajat, karisma, wibawa ini mahal. Tapi nggak ada toko wibawa, nggak ada. Ada sih nama toko wibawa ada. Tapi toko karisma, toko ilmu. Kalau kita datang ke majelis ilmu, ke kampus, ya belum tentu dapat ilmu. Makanya butuh tulus, ikhlas. Jangan pengen ijazah aja. Bolak balik ke dosen pembimbing, ke dekan, ke ketua prodi. Kapan saya ini sidangnya? Ilmunya dulu dong, materinya itu yang utama. Insya Allah menjadi cahaya ilmu tadi itu. Walladzina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir tadi. Inilah yang saya cas Anda, insya Allah ketika memang lolos sebagai kader ulama progresif menuju apa? Ya? Iya, pimpinan yang strategis Indonesia. Saya doakan Anda, karena saya lihatin ini yang sudah 15 angkatan itu ada yang calon-calon dosen hebat, udah doktor semua kelihatannya sekarang gitu. Yang wanita juga doktor kemarin, Dr. Balkis ya, alhamdulillah, Siti Balkis jago beliau. Yang laki-lakinya banyak dokter udah sekarang nambah dokter Saifuddin Mukhtar, Gus Udin doktor, dikit lagi ilmu politik, UIN Jakarta. Saya nggak tahu takdir dia apakah saya yang nguji, karena kan yang ngujinya mesti profesor kan. Kalau saya yang nguji sih 2 menit udah selesai. Udah lulus 90 gitu. Ngapain amal ngasih 80 mah kecil, 95. Ya kayak begitu. Sehingga secara profesional betul-betul kita tidak ada main KKN, nepotisme, kolusi apa sih KKN, korupsi dan nepotisme. Jangan sampai korupsi. Nauzubillah. Makanya Ibu Bupati kita yang sangat luar biasa hebat, wanita SHMH beliau. Insyaallah Juli akan sidang doktor yang kita usung. Saya teliti dan para saksi 72 orang, satu pun nggak menyatakan dia salah.
Ini by design kelihatannya ya, Tapi nanti kita lihat dari aspek hukumnya. Tinggal berapa hari lagi dia waktu pemeriksaannya sudah habis. Yang diperiksanya udah habis juga. Apalagi kebaikan tetap baik. Sekalipun kelihatannya OTT, operasi tangkap tidur. Tangkap tidur, bukan tangkap tangan, OTT. Ya lagi tidur 2:30 malamnya. Ya subhanallah, kita doakan beliau sehat lahir batinnya karena ngusung PKU ini. Ada ulama ini sangat luar biasa ngusung di Islamic Center yang akan mengcover peradaban dunia Islam. Saya lihat ya niat ini yang Islamic Center Pusdai ini. Kemudian juga tahfiz untuk Pancakarsa berapa ribu? Tahfiz 1.000 ya? 1.000 yang sekarang ini ya. Siapa sih bupati mana sih yang punya kader ulama? Ya walaupun bukan beliau bupati waktu itu, masih Pak Agus Utara Effendi ya, almarhum bupati dengan saya. Sebelumnya Pak Haji Idioso, tapi nggak sempat ada kader ulama. Kemudian Pak Haji Rahmat Yasin, kemudian Ibu Hajah Nur Hayanti, dan yang selanjutnya Ibu Hajah Ali Yasin. Kayaknya satu kesatuan nggak dipisah, sehingga menghadapi fenomena tadi itu. Pak Sat, hati-hati Anda terjebak. Yang dari Pamijahan siapa? Oh 2 ya. Iya Pamijahan. Pamijahan sebelah mana kan? Desa? Oh itu ada yang namanya Nabi palsu. Musadek, bukan Mukadib. Berantem sama saya ditunjuk-tunjuk muka saya. Kamu yang palsu, saya Nabi beneran. Saya bilang, Anda gila, saya gila-gilain. Iya, pakai laken lagi, pakai jaket apa gitu ya, sombong teh gitu ya, subhanallah. Tapi dia kena delik penodaan agama. Setelah selesai jadi nabi palsu, naik pangkat jadi malaikat Jibril deh. Bego. Jangan sampai ke bawah kita. Seosuan jadi nabi, seosuan jadi malaikat Jibril, seosuan jadi apa? Satu lagi apa? Afikor? Imam Mahdi 13. Jonggol, mana siapa yang jonggol? Yang terakhir kelihatannya Imam Mahdi. Udah nggak ada lagi. Yang jonggol mana? Tidak ada ya. Yang satu ngaku Tuhan. Satrio Peningit, Agus Solihin namanya, dari Cilengsi, yang menyatakan dia Tuhan. Tuhan bohong, Tuhan palsu. Tuhan lagi, jangan Tuhan. Statementnya adalah free sex itu ibadah. Bego. Free sex ibadah. Ya Allah, sedih kita ya, ngaku-ngaku. Tapi langsung dieksekusi, penodaan agama, delik pidana penodaan agama. Saya inginkan Anda yang sudah S1 sampai pendidikan kader ulama, terusin ke sini, ngecas untuk sekolah terus. S2, SH ambil, hemat saya. MH, insya Allah nggak nyesel, nambah. Bukan soal titel insya Allah dari Allah ya, insya Allah. Karena kita rajin, tekun gitu kan. Ya saya emang dari BA, saya BA, Dr. Andes. Nggak sempet SAG saya. Kalau SAG kan pasti jalan alam goib. Tapi nggak ada lagi, saya sebel tuh SAG. Kemudian apa lagi? SEY, sejarah syariah. Kamu titelnya apa? Sejarah syariah. Kemudian jadi apa lagi? SHI, sejarah hukum Islam. Udah sejarah hukum aja. Saya kan sejarah hukum. Tapi kuasai syariah. Gitu. Jadi yang SH itu kita libas semua tuh. Calon ketua Mahkamah Agung dari Fakultas Syariah dan Hukum nantinya ke depan. Sehingga mudah-mudahan Anda bisa ikuti pendidikan kader ulama. Jangan malas. Makanya di sini banyak yang nggak lulus. Dikawal betul tadi metode apa Kak? Learning Management System. Learning Management System. Jadi memanage pembelajaran by apa sih? E-learning. Online semua. Zaman saya mah dulu nggak ada yang gitu. Sistem manajemen pembelajaran. Subhanallah, semua akan tercover. Jadi kalau baca teks ayat, jangan teks ayat aja, juga hadis. Satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Oh, saya mah anti hadis.
inkar sunnah. Na'udzubillahi min, di PKU tidak ada yang namanya inkar sunnah. Oh, setelah itu juga apa? Al-Quran, was sunnah, wal ijma, wal qiyas. Kemudian apalagi? Nanti dibahas dalam ushul fiqh itu. Setelah ijma, qiyas sudah masuk ijtihad ya. Itu ada yang namanya maslahat mursalah, ada yang namanya saddud dzari'ah, ada yang namanya al-urf, ada yang namanya apa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Hah? Kau ahli ya. Aqwal ahli Madinah ya, subhanallah ya. Mazhab Maliki. Nanti studi mazhab nanti Anda akan kuasai nanti. Kenapa sih Imam Syafi'i beda dengan Imam Hambali atau pandangan dengan Imam Abu Hanifah, atau pandangan Imam Malik dan juga apalagi yang selain mazhab yang 4 ya. Jangan yang Syiahnya terus ingin kawin tamasya, kawin kontrak, puncak. Alumni PKU deh yang jadi imam itu sana, yang nikahin, yang nikahkan. Ya Allah, padahal mah apa sih? Apa sih namanya kalau WTS itu apa sih namanya? Istilah bahasa ini Kak Fikur. WTS itu apa sih namanya? Bukan lonte apa? Apa sih Kak bahasanya tuh? Ya PSK. Iya. Berbalut seolah-olah Islam. Ya emang wali ya ada, bernyawa walina. Nikah mut'ah, nikah tamasya. Aya nikah tamasya deui, tamasya. Jadi berbalut Islam seolah-olah. Walian nyawa. Saksian satpam hotel. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lengkap sekali ini. Ada nabi 3 sudah palsu ya. Kemudian ada Tuhan 1, ada Imam Mahdi 12, malaikat Jibril 3 ya. Subhanallah. Dan dipanggil semua alhamdulillah. Pakai udah berantem semua, galak. Pakai agak kalem memang, lembut. Sama mahasiswa pakai semua, dia hebat banget gitu. Apalagi yang mahasiswa itu. Mahasiswa semua sama sih. Tapi ketika akidah tegas. Jangan bisa disogok. Ulama bisa disogok. Oh, no. Gitu. Kita selesaikan dengan baik-baik, dengan tegas, tapi persuasif dengan baik al-adillah, argumentasi yang kuat sehingga lawan Ahmadiyah. Tuh yang Kemang mana? Ada. Oh, subhanallah. Nanti tahulah Keizen, nanti dekati Keizen ya. Beliau akan cerita. Bulak-balik baik, ayeuna mah pakai peci hitam deui. Peci hitam. Kita kan hitam nih, Abah Latif. Udah Ahmadiyah gitu kan. Tapi Ahmadiyah cangkokan. Katolik bagi ditipu. Oh, mau pindah ke Parung di Muludan. Padahal dia tuh yang desain. Ngaku NU deh. Tokoh NU tah. Abah Latif apal. NU bukan nasi uduk ya. Bukan Nahdlatul Ulama. Nasi uduk mah enak ya. Mendesain Muludan di Tulang Kuning yang dari Parung man tadi udah ya, di Tulang Kuning Desa Waru ya. Ada paroki internasional Asia Tenggara tapi belum diizinin sama Bupati, memang pada jengkel. Kasus ini kelihatannya ada desain, bapaknya lihat gitu ya. Ini Bupati bahaya ini mah kalau jadi deh gitu, apalagi jadi gubernur gitu dan seterusnya ya. Makanya subhanallah PKU kita luar biasa ini. Terima kasih Pak Ketua LPKPU dan juga Direktur Pendidikan Kader Ulama dan seluruh jajaran ya. Yang semuanya anak-anak Pak Kiai, adik-adik Pak Kiai gitu kan. Dan mudah-mudahan barokah semua kita. Jangan ada yang malas. Tiap malam Sabtu Minggu ya. Sabtu malam Minggu pagi pula Minggu siang ya. Minggu siang pulang. Dadah. Sabtu datang dari yang udah punya istri, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak juga ya. Awas bilang sama istri kita cinta. Oh mamaku, cintaku, aku minta izin ya. Jangan nanti buka cabang deh. Awas.
Kalau saya insya Allah sanadnya tidak pengen buka cabang, satu saja sudah cukup segala-segala. Gitu. Yang wanita sudah ada yang nikah? Ada angkat tangan? Tuh, dua. Oh, umumnya belum. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti punya suami yang soleh, yang kiai dari ustadz gitu, dan yang sama dengan kita insya Allah berjuang untuk agama Allah. Kita buka sama-sama dengan kita baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya buka dengan resmi Pendidikan Kader Ulama angkatan ke-16 dengan semuanya sekali lagi baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tak tak. Mudah-mudahan semua kita sehat, seluruh dosen dan pengasuh yang sehat, dapat ilmu yang banyak, yang manfaat insyaallah dan maslahah untuk Indonesia tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.